Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok yang terdiri atas Aditya Saputra, saya, Saya Alvar Ilham Rinaldi. Saya Muhammad Halim Azriel. kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS semester 1 kami untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Presentasi ini mencakup implementasi berbagai algoritma dan struktur data dalam pemrograman C++ meliputi pembuatan flowchart, program serta penjelasan alur kerja dari beberapa kasus yang diberikan. Terima kasih. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman kami terhadap materi yang telah dipelajari selama 1 semester. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut, kita masuk materi nomor 1, flowchart dan program untuk menghitung luas bangun geometri. Di sini ada flowchart buat input buat ngitung jari-jari lingkaran, panjang sisi persegi. Ini segitiga. Terus di lingkaran ini ada jari-jari lingkaran, hitung luas dengan rumus luas, tampilkan hasil luas, selesai. Dimulai ini persegi, mulai input panjang sisi persegi, hitung luas persegi dengan rumus L sama dengan sisi kali sisi, tampilkan hasil luas, selesai. Mulai ini segitiga, awalnya mulai masukin panjang, alas dan tinggi segitiga, hitung luas segitiga dengan rumus luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi, terus nampilin hasil luas, selesai. Di sini ada contoh programnya. Di sini ada kita pakai cons double PI 3,14 konstanta pi digunakan untuk nilai pi yang merupakan nilai tetap dalam perhitungan lingkaran. Di sini hasilnya sama, ini buat persegi, terus ini segitiga. Lanjut, mungkin ini dijelaskan oleh Ray. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide 5, yaitu algoritma dan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita menggunakan sampel dari masak nasi ya. Jadi pertama-tama yaitu proses dimulai dengan mencuci beras hingga bersih untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa kulit padi. Jika air cucian masih keruh, proses pencucian diulangi hingga air menjadi bening. Setelah itu beras yang telah bersih dimasukkan ke dalam wadah rice cooker. Kemudian ditambahkan air dengan takaran yang sesuai. Biasanya menggunakan jari kelingking untuk perbandingan antara beras dan air tergantung jenis berasnya. Selanjutnya rice cooker dihubungkan ke sumber listrik dan tombol cook ditekan untuk memulai proses memasak. Kemudian yaitu rice cooker secara otomatis akan memasak nasi dan berpindah ke mode warm. Setelah nasi matang, mode ini menjaga nasi tetap hangat hingga siap disajikan. Dengan demikian, memasak nasi menggunakan rice cooker menjadi mudah, praktis, dan efisien, sekaligus memastikan nasi matang dengan tekstur yang ideal. Di kanan terdapat kanan itu yaitu flowchartnya. Ya, kemudian next. Di sini ada sampel lagi yang kedua, yaitu menggunakan teh sebagai prosesnya, yaitu proses dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti teh, gula, air, dan peralatan seperti cangkir serta sendok. Langkah berikutnya adalah merebus air hingga mendidih agar dapat digunakan untuk menyeduh teh. Setelah air mendidih, teh dimasukkan ke dalam cangkir, baik dalam bentuk dan teh celup maupun daun teh. Kemudian air panas yang sudah mendidih dituangkan ke dalam cangkir berisi teh. Setelah itu tambahkan gula sesuai dengan selera untuk memberikan rasa manis pada teh, yaitu opsional ya, yaitu kemudian gula yang telah dimasukkan diaduk hingga larut sepenuhnya dalam teh. Setelah semua langkah selesai, teh siap untuk disajikan dan dinikmati. Proses ini mencerminkan secara sederhana dalam membuat teh yang praktis dan efisien untuk kebutuhan sehari-hari. Di tampilan kanan terdapat yaitu flowchartnya. Selanjutnya yaitu contoh sampel dari chatting atau messenger, yaitu proses dari mulai atas, yaitu proses dimulai dengan membuka aplikasi chat di perangkat seperti Messenger atau WhatsApp yang sehari-harinya, seperti smartphone atau komputer. Setelah aplikasi terbuka, kemudian memilih kontak yang ingin dihubungi
dari daftar kontak yang tersedia. Selanjutnya, pengguna mengetik pesan yang ingin disampaikan pada kolom teks yang tersedia di aplikasi. Setelah pesan selesai ditulis, pengguna menekan tombol kirim untuk mengirim pesan tersebut ke penerima. Selanjutnya, itu aplikasi akan memproses pengirim dan pengguna menggunakan menunggu konfirmasi bahwa pesan telah berhasil terkirim, yaitu biasanya ditunjukkan dengan tanda tertentu seperti centang atau status pesan terkirim. Setelah itu, konfirmasi diterima, proses selesai. Flowchart ini mencerminkan cara praktis dan sistematis dalam berkomunikasi melalui aplikasi chat di kehidupan sehari-hari. Kanan adalah tampilan flowchartnya. Kemudian, di sini menggunakan sampel untuk menyalakan lampu. Titik mulainya yaitu proses dimulai dari titik mulai, kemudian dilanjutkan dengan langkah pergi ke saklar lampu. Setelah itu ada sebuah decision point atau titik keputusan yang menanyakan lampu sudah menyala. Jika jawabannya belum, maka alur akan mengarah ke kiri, di mana pengguna harus tekan saklar, yang kemudian akan mengarah ke selesai. Namun jika pada decision point jawabannya sudah, lampu sudah menyala, maka alur akan langsung mengarah ke kanan menuju selesai. Flowchart ini merupakan representasi logis dan dari tindakan sehari-hari yang sering kita lakukan ketika ingin menghidupkan lampu. Strukturnya sederhana dan mudah dipahami dengan menggunakan simbol-simbol standar flowchart seperti oval untuk mulai atau selesai, persegi panjang untuk proses, dan belah ketupat untuk decision point. Selanjutnya di sini adalah dari soal nomor 3, yaitu ilustrasi dalam gambar yang debit air, yaitu di sini adalah kondisi awal. Terdapat langkah pertama yaitu kondisi awal, yaitu siapkan gelas kosong atau gelas C sebagai tempat penampung sementara. Jadi langkah kedua yaitu pindahkan gelas A ke gelas C, yaitu tuangkan seluruh isi gelas A larutan merah ke gelas C. Selanjutnya ini ada langkah ketiga, pindahkan isi gelas B ke gelas A. Tuangkan seluruh isi gelas B larutan biru ke gelas A. Lalu ada langkah keempat, yaitu pindahkan isi gelas C ke gelas B. Tuangkan seluruh isi gelas C atau larutan merah ke gelas B. Di sini adalah itunya. Selanjutnya ini akan direpresentasikan oleh Bapak Halim. Silakan. Selanjutnya program segitiga bintang dalam C++ untuk mencetak segitiga bintang. Pertama, kita include IOStream digunakan untuk memasukkan pustaka input output standar C++. Selanjutnya kita menggunakan using namespace std, menghindarkan kita dari keharusan menulis std di depan fungsi seperti code dan cin. Selanjutnya integer main adalah titik awal eksekusi program. Selanjutnya double digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe data desimal atau bilangan real. Selanjutnya itu code digunakan untuk menampilkan teks ke layar, dan cin digunakan untuk membaca input dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel. Rumus luas segitiga adalah luas 1/2 kali alas kali tinggi. Terus hasil perhitungan disimpan dalam variabel luas. Selanjutnya program ini menghitung luas segitiga berdasarkan input panjang alas dan tinggi yang diberikan oleh pengguna, kemudian menampilkan hasilnya beserta identitas pembuat program. Nah, ini contoh outputnya. Selanjutnya itu program untuk mengolah nomor telepon. Pertama, kita phone number string yang menyimpan nomor telepon, min value dan max value variabel untuk menyimpan angka terkecil dan terbesar dari nomor telepon. Sum variabel untuk menyimpan hasil penjumlahan angka-angka di antara min value dan max value. Min elemen mencari angka terkecil dalam string phone number. Max elemen mencari elemen terbesar dalam string phone number. Selanjutnya, jika min value lebih besar dari max value, nilainya ditukar menggunakan fungsi swap. Looping dilakukan untuk menjumlahkan semua angka antara min value dan max value tidak termasuk kedua angka tersebut. Menampilkan hasil penjumlahan angka di antara min value dan max value. Di sini angka terkecilnya itu 0 dan angka terbesarnya itu 9. Angka di antara 0 dan 9 adalah 1, 2, 3, 4, sampai 8. Penjumlahannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 sama dengan 36. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adit.
teori sorting dan contoh gambar serta sumber teori. Di sini ada bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dalam array dan menukar posisinya jika urutannya salah. Proses ini diulang secara berulang hingga array tersusun secara berurutan. Nih, swipe dari kiri ke kanan. Terus ada insertion sort. Insertion sort bekerja dengan cara menyusun elemen-elemen array satu persatu dengan cara menyisipkan elemen yang belum terurut ke dalam posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut. Bisa dilihat di sini. Terus ada radix sort. Radix sort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan digit atau posisi karakter dalam angka untuk mengurutkan. Ini bekerja dengan mengurutkan angka dari digital terkecil paling kanan nih menuju digit terbesar paling kiri. Terus ada counting sort. Counting sort adalah algoritma pengurutan yang sangat efisien untuk angka yang memiliki rentang nilai terbatas. Algoritma ini menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array dan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan posisi elemen yang benar. Nih A, B, C, 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 C. Skip aja. Lanjut nih menganalisis algoritma searching yang akan dijelaskan oleh Ray. Saya. Baik, di sini akan saya menjelaskan yaitu pertama-tama yaitu kita menggunakan fungsi sparse search, yang itu fungsi yang mencari sebuah elemen key dalam array string A yang mengandung elemen kosong. Di sini ada parameternya, itu parameter A yaitu array string yang akan dicari, ada parameter n yaitu ukuran array, parameter key yaitu elemen yang ingin dicari yaitu, dan return value dan indeks dari elemen yang ditemukan atau min1 jika elemen tidak ada. Kemudian deklarasi variabel awalnya yaitu ada indeks awal array yaitu s dan e indeks akhir array. Kemudian ada perulangan pencarian yaitu dilakukan selama indeks awal s atau tidak melebihi indeks akhir e. Kemudian ada indeks tengah, menentukan indeks tengah yaitu mid dan mid left dan mid right. Mid yang mid aja yaitu indeks tengah array, mid left dan mid right yaitu indeks tetangga kiri dan kanan dari mid. Kemudian ada menangani string kosong yaitu jika elemen di indeks tengah mid adalah string kosong, fungsi mencari elemen valid terdekat. Lalu ada memeriksa ke kiri mid left dan ke kanan mid right. Selanjutnya yaitu jika tidak ada elemen valid, fungsi mengembalikan min1 hasilnya. Dan selanjutnya ada fungsi main, fungsi utama yang menjalankan program. Kita ada di sini ada deklarasi array R adalah daftar string yang mewakili nama buah. Beberapa elemen di antara adalah string kosong. N adalah ukuran array-nya. Kemudian ada input dari pengguna. Input dari penggunanya yaitu mengambil input string dari pengguna yaitu nama buah yang ingin dicari. Kemudian memanggil fungsi sparse search, yaitu memanggil fungsi sparse search dengan array R, ukuran array N, dan string yang dicari F. Yaitu di sini ada hasilnya ya, yaitu jika fungsi mengembalikan indeks valid, resultnya adalah min1, hasilnya ditampilkan. Jika tidak ditemukan, resultnya adalah min1. Dan pesannya yaitu buah tidak ditemukan dan ditampilkan. Kemudian ada identitas pembuat programnya, menampilkan teks tambahan sebagai identitas pembuat program. Kesimpulannya yaitu fungsi sparse search mampu menangani array string dengan elemen kosong tanpa mengganggu proses pencariannya, dan di sini adalah tampilan dari hasilnya. Tertera adalah buah ditemukan adalah indeksnya 4, dan di situ ada input dari penggunanya yaitu kelompok yang Yungkai. Dan selanjutnya slide 22 next yang akan dijelaskan oleh rekan kita Alim. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat program list musik menggunakan queue. Pertama itu fungsi utamanya pengguna memilih opsi dari menu utama, yaitu membuat playlist baru, mengelola playlist favorit, dan keluar dari program.
Selanjutnya itu ada struktur perulangan. Mengulang hingga pengguna memilih untuk keluar pilihan 4. Menu playlist dan playlist favorit menggunakan perulangan dual yang serupa untuk opsi masing-masing. Selanjutnya, inti dari program pengelolaan playlist musik. Fungsi utamanya itu membuat playlist baru. Pengguna dapat membuat playlist dengan nama unik. Selanjutnya, mengelola playlist. Pengguna bisa menambahkan hingga 10 lagu ke playlist. Selanjutnya, memainkan lagu. Menghapus lagu dari antrian setelah dimainkan. Selanjutnya, kita bisa menampilkan daftar lagu dalam playlist. Mengelola playlist favorit serupa dengan playlist biasa, tetapi khusus untuk daftar favorit. Selanjutnya kita bisa keluar mengakhiri program. Struktur datanya itu di sini ada 2, ada unorder map menyimpan banyak playlist dengan nama sebagai kunci, dan queue menyimpan daftar lagu dalam urutan antrian, pivot. Selanjutnya itu ada alur programnya. Menu utama mengarahkan pengguna ke menu pembuatan atau pengelolaan playlist. Menu playlist dapat favorit memiliki opsi untuk menambah, memainkan atau menampilkan lagu. Selanjutnya keunggulannya di sini mudah digunakan dengan menu terstruktur, mendukung banyak playlist dengan lagu yang diatur secara antrian. Program ini cocok untuk simulasi pengelolaan playlist sederhana berbasis konsol. Dan ini adalah contoh outputnya yang telah kita buat. Kesimpulan UAS pemrograman C++. Ujian ini menguji pemahaman tentang algoritma, pemrograman, dan implementasi konsep dasar pemrograman dalam C++ melalui berbagai tugas. Mahasiswa diminta untuk membuat program, implementasi program geometri, pencarian, pengurutan, dan manipulasi data menggunakan struktur seperti queue. Hal ini melatih logika, pemahaman struktur data, dan kemampuan debugging. Terus ada pemahaman konsep dasar, penggunaan loop, kondisi, input, output, dan teknik sorting atau searching. Terus ada presentasi hasil, penjelasan alur program dan output secara deskriptif membantu meningkatkan kemampuan komunikasi teknis. Kesimpulannya, ujian ini tidak hanya menguji kemampuan teknis tetapi juga melatih analisis masalah, kreativitas, dan kemampuan komunikasi. Sekian dari kelompok Yongkai. Yongkai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Mohon maaf. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.